Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proses dan pengelolaan desain pelayanan atau jasa. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian jasa. Jasa merupakan tindakan atau kegiatan yang bersifat tidak berwujud dari satu pihak kepada pihak lain, yang mana antar pihak terjadi interaksi yang akan berpengaruh pada hasil jasa yang berdampak pada pemenuhan kepuasan konsumen. Jadi bisa disimpulkan kalau jasa merupakan suatu yang tidak berwujud yang melibatkan hubungan antara penyaji jasa dengan konsumen, pemakai, dan tidak ada perpindahan kepemilikan antara keduanya. Untuk yang selanjutnya, ini adalah peran desain layanan. Dalam proses perubahan bisnis, dapat didefinisikan sebagai desain yang tepat dan inovatif layanan TI, termasuk arsitekturnya, proses, kebijakan, dan dokumentasi, untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan bisnis yang telah disepakati. Jadi dalam sebuah perubahan diperlukannya untuk menunjang keperluan dan kemajuan dalam berbisnis. Untuk selanjutnya, ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan inti dari desain layanan. Untuk yang poin pertama, ada menyelesaikan masalah dengan benar. Jadi di sini sebelum menentukan solusi harus mengidentifikasi masalah dan memahami masalah yang benar seperti apa yang terjadi di lapangan sebelum menentukan solusi. Untuk yang kedua, berpikir dengan brilian. Jadi pemikiran dan tindakan yang berbeda adalah kunci saat mengelola proses desain layanan, karena dalam suatu pengelolaan kita harus tahu tantangan yang dihadapi sehingga kita bisa mengambil cara yang terbaik untuk kemajuan usaha kita. Untuk yang ketiga, iterasi dan adaptasi. Dalam proses desain layanan selalu perlu eksploratif dan berulang. Anda harus beradaptasi dengan apa yang dipelajari sepanjang jalan, membangun serangkaian putaran yang lebih atau kurang berulang. Untuk yang keempat, melihat melampaui alat dan metode individu. Jadi proses desain layanan lebih ke kombinasi sederhana dari masing-masing bagiannya, seperti kombinasi antara alat dan metode, seperti bagaimana bisa membangun struktur proyek menyeluruh dan menciptakan kepercayaan dalam proses. Untuk selanjutnya, ini adalah hal yang merencanakan proses desain lapangan. Secara khusus, perencanaan untuk proses desain layanan mencakup berbagai aktivitas yang akan kita eksplorasi lebih lanjut di bagian berikut. Untuk yang pertama, memperjelas ringkasan. Jadi yang dimaksud memperjelas ringkasan itu yaitu untuk merencanakan proses desain layanan, syarat utama harus memperjelas ringkasan, yang berarti kita harus lebih teliti dalam menentukan tujuan. Untuk yang kedua, yaitu melakukan penelitian persiapan, yang artinya melakukan riset mendalam menggunakan berbagai metode mengenai persiapan apa saja yang kita perlukan dalam perencanaan desain layanan. Untuk yang ketiga, membuat keputusan tentang tim, proyek, dan struktur proyek. Jadi dalam suatu perencanaan perlu adanya perorganisasian yang mengatur prosedur kegiatan yang direncanakan, keputusan seperti multi-tracking, dokumentasi, penganggaran, dan prinsip dalam pengelolaan layanan. Untuk selanjutnya, ini adalah karakteristik proses dan pengelolaan desain layanan atau jasa. Untuk yang pertama, yaitu pelayanan didefinisikan sebagai satu paket. Jadi paket layanan yang dimaksud adalah keputusan jasa atau pelayanan yang mencakup staffing, hubungan dengan pelanggan, kualitas barang pendukung, dan lamanya menunggu untuk dilayani. Yang kedua yaitu ketidaknampakan. Jadi jasa sebenarnya juga merupakan produk yang nampak karena adanya kegiatan, tetapi juga merupakan suatu proses yang tidak nampak karena tidak ada produknya.
Untuk yang ketiga yaitu keserempakan produksi dan konsumsi, yaitu tahap menghasilkan pelayanan dengan tahap konsumsi pelayanan tidak terpisahkan. Untuk yang keempat yaitu keterlibatan pelanggan dalam proses. Pelanggan terlibat baik dalam, jadi pelanggan itu selalu terlibat baik dalam suatu proses yang dibutuhkan, seperti waktu pemberian pelayanan itu. Untuk yang kelima, output tidak dapat disimpan. Jasa atau pelayanan harus langsung dinikmati ketika dibutuhkan oleh pelanggan, tidak dapat ditunda dan tidak dapat disimpan. Untuk yang keenam, merupakan sistem terbuka. Jadi sistem pelayanan terbuka terhadap lingkungan dan dapat diterima pelanggan. Untuk yang ketujuh, heterogenitas output. Jadi yang sifatnya ini tidak nampak dan melibatkan pelanggan membuat output pelayanan sangat beragam. Dan untuk yang kedelapan, ketergantungan lokasi atau fasilitas. Keterlibatan pelanggan dan proses pelanggan, lokasi dan desain fasilitas itu sangat diperlukan, sehingga pelayanan yang masuk ke dalam paket pelayanan itu masuk dengan lancar. Untuk yang kesembilan, ketergantungan pemberi pelayanan, yaitu pemberi pelayanan atau jasa merupakan bagian yang menyatu dengan desain spesifikasi pelayanan yang diberikan. Untuk selanjutnya ini adalah proses-proses yang dicakup dalam service design yaitu atau desain layanan. Jadi di sini tuh bisa kita jelaskan service design itu merupakan iterasi setelah layanan yang akan didefinisikan. Pada tahap ini merancang dan mengembangkan layanan TI atau teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis sekarang dan yang akan mendatang. Dan inilah adalah proses yang dicakup dalam desain layanan, seperti kapasitas manajemen, yang kedua ketersediaan manajemen, yang ketiga manajemen keamanan, yang keempat keberlanjutan manajemen, yang kelima tuntutan manajemen, yang keenam layanan manajemen katalog, yang ketujuh pemasok manajemen. Dan ini adalah proses desain layanan. Ada beberapa poin, diantaranya ada penelitian. Jadi kegiatan ini memberikan banyak materi tentang tantangan awal seperti pengumpulan observasi wawancara dari pengguna. Dan yang kedua yaitu membuat ide. Jadi setelah kita mengeksplorasi ruangan masalah yang ada sehingga bisa mengidentifikasi peluang atau tantangan nyata sehingga bisa dikembangkan ke arah yang lebih lanjut lagi untuk menghasilkan solusi. Dan yang ketiga yaitu pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe itu lebih memahami aspek dan implikasi penting dari sebuah ide seperti memvalidasi proposi nilai inti. Dan yang terakhir penerapan. Jadi penerapan itu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dan ini adalah perencanaan dan persiapan desain layanan. Yang pertama yang harus dipersiapkan yaitu menyusun alasan mengapa memilih desain layanan. Yang kedua, menemukan sponsor manajemen yang sesuai dan tim yang hebat. Yang ketiga, memberi dukungan organisasi dan dukungan manajemen yang diperlukan. Dan empat, setelah menyelidikan atau analisa terhadap pemangku kepentingan proyek dan ekosistem yang lebih luas dan harapan mereka untuk proyek tersebut. Lalu, yang terakhir ini adalah mulai merencanakan proses desain layanan untuk mereka dan juga untuk tim proyek inti. Dan ini adalah mengelola proses desain layanan. Untuk yang
Ini ada beberapa, dan ini adalah mengelola proses desain layak. Di dalam mengelola proses desain layanan ya, ada beberapa poin, yaitu yang pertama perencanaan iterasi. Jadi perencanaan iterasi secara teratur menyesuaikan iterasi dan peta jalan yang direncanakan dengan pembelajaran dari aktivitas sebelumnya. Struktur iterasi terencana dengan tanggal tetap untuk perencanaan, dan tinjauan iterasi juga membantu mengelola ide dan permintaan perubahan yang akan diterima dari sponsor, proyek, dan pemangku kepentingan tiap hari. Dan yang kedua, manajemen iterasi. Untuk manajemen iterasi, di dalam sebuah manajemen iterasi diperlukan yang pertama yaitu mengelola fokus antara gambaran besar dan detail. Yang kedua yaitu kelola masalah dan solusi. Yang ketiga, melihat manajemen proyek sehari-hari. Dan yang keempat yaitu orientasi dan komunikasi dengan rekan pembuat. Yang kelima yaitu review iterasi. Yang keenam, ulasan konten. Dan yang terakhir yaitu retrospektif tim. Dan untuk selanjutnya akan bacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang merencanakan proses desain layanan. Di mana untuk merencanakan proses desain layanan ini, kita memiliki persiapan-persiapan. Di antaranya yaitu yang ke-1, penelitian persiapan. Di mana penelitian ini harus memperdalam wawasan kita tentang tantangan konteks serta pemahaman kita tentang konteks, persepsi, dan konflik internal, atau interaksi yang mungkin muncul selama proyek secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pengumpulan data untuk perencanaan, di mana di sini yaitu memulai dengan masukan dari rangkuman awal dan lakukan pendapat singkat tentang pertanyaan penelitian potensial ini. Lalu, pilih beberapa pertanyaan kunci dan mulailah sesi penelitian persiapan kita. Kita perlu mengumpulkan cukup data dan wawasan untuk menyiapkan struktur proses yang bisa diterapkan. Yang ketiga, yaitu penilaian arah pengembangan potensial, di mana ini berdasarkan data dari penelitian persiapan kita. Kita juga harus membuat file. Penilaian pertama, arah pengembangan potensi, ini dapat memberi kita gambaran tentang apa yang perlu kita kerjakan sebagai kemungkinan keluar dari hasil, serta siapa yang mungkin perlu kita libatkan selama ideasi, pembuatan prototipe, dan implementasi, yang tentu saja ini dapat berubah saat kita menjalankan proyek. Tetapi ide pertama ini penting untuk membahas dan mengalokasikan anggaran, waktu, dan sumber daya yang wajar. Oleh karena itu, apapun yang kita temukan atau tidak ditemukan dalam hal ini, itu adalah kunci untuk secara jujur mengakui tingkat ketidakpastian sehubungan dengan jenis solusi potensial ini. Yang keempat yaitu memilih tim proyek dan pemangku kepentingan, di mana di sini yaitu menilai siapa yang mungkin berpengaruh untuk proyek kita dan yang perlu kita sertakan dalam kegiatan kita. Ini harus didasarkan pada wawasan dari ringkasan kita, serta pada penelitian, persiapan kita, dan upaya perencanaan awal apapun di mana ringkasan proyek itu berasal dan siapa yang perlu menerapkan konsep ini. Saat merencanakan dan mengelola sebuah proyek, kita akan sering dihadapkan pada kendala. Yang kelima, yaitu menentukan tim proyek inti, di mana peran tim proyek inti ini adalah untuk mengelola dan mendukung proyek dan memfasilitasi proses desain melalui lokakarya dan kegiatan yang sesuai. Kita membidik perpaduan yang baik antara keterampilan desain, layanan, dan keahlian materi pelajaran. Namun, tidak semua orang di tim proyek ini perlu menjadi ahli dalam desain layanan. Demikian pula, tidak semua orang perlu menjadi ahli dalam industri kita atau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang organisasi kita. Tim inti ini dapat mengambil alih banyak peran, seperti
pimpinan manajemen desain layanan yang untuk merencanakan dan mengelola keseluruhan proses desain layanan dan mengelola tim proyek. Lalu ada pimpinan fasilitas, lalu ada layanan pimpinan desain, lalu pimpinan bisnis, selanjutnya itu pimpinan teknologi, manajer proyek, atau pemilik sponsor proyek. Yang keenam yaitu tim proyek yang diperluas. Sebagian besar proyek juga didukung oleh tim proyek yang diperluas, sekelompok orang yang lebih besar dengan kompetensi khusus yang dapat terlibat atau kegiatan tertentu dalam proyek. Misalnya seperti yang pertama, pemilihan internal anggota lintas fungsi untuk memastikan perspektif holistik. Lalu, metode eksternal atau ahli pada materi yang akan kita kelola. Lalu departemen atau pemangku kepentingan eksternal yang bertanggung jawab atas bagian awal atau selanjutnya dari proyek kita. Lalu pembuatan keputusan utama dari organisasi kita, dan pengguna atau pelanggan sebagai duta kelompok pemangku. Selanjutnya yaitu yang nomor 7, menentukan struktur, proyek, iterasi, dan aktivitas. Di mana struktur proyek kita ini menjabarkan bagaimana kita ingin membuat dan memajukan keluaran dari hasil yang diharapkan seperti yang didefinisikan dalam ringkasan kita. Setiap iterasi tingkat yang lebih tinggi melibatkan setidaknya beberapa aktivitas penelitian, ide, dan pembuatan prototipe. Di sini itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat kita mengincar tim yang hebat. Di mana yang pertama yaitu ciptakan ruang tim yang aman. Yang kedua, beri struktur dan orientasi. Yang ketiga, tentukan bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita bisa memutuskan sesuatu. Yang kedelapan yaitu memecahkan proyek yang kita kerjakan, di mana struktur ini memperkenalkan poin yang jelas untuk refleksi dan keputusan di antara proyek yang memungkinkan kita menghentikan arah pengembangan tertentu lebih awal. Daftar lengkap tetapi mungkin membantu memberi kita beberapa orientasi dasar seperti proyek penelitian dan inovasi strategis, lalu proyek inkubasi, lalu proyek implementasi. Yang kesembilan, yaitu merencanakan kegiatan inti. Aspek terpenting dari bagian proses perencanaan ini adalah membuat rencana awal yang memperhitungkan perencanaan iterasi berkelanjutan dan tinjauan konten atau proses di sepanjang jalan. Aktivitas ini akan menjadi landasan proses adaptif dan interaksi kita. Yang ke-10, yaitu rencanakan ideasi, di mana di sini itu seperti tinjauan pertanyaan penelitian awal kita, lalu penelitian persiapan dan struktur iterasi tingkat tinggi, lalu selanjutnya itu pilih metode penelitian dan pertimbangkan calon peneliti. Yang ke-11, yaitu rencanakan pembuatan prototipe, di mana di sini itu yaitu seperti tinjau penelitian awal kita tentang arah pengembangan potensial, lalu pertimbangkan calon peserta, pilih metode, dan bagi aktivitas menjadi loop ideasi terencana. Yang ke-12, yaitu rencanakan implementasi, di mana di sini itu yaitu seperti nilai apa yang mungkin harus kita buat, lalu pertimbangkan potensi keterampilan dan tim implementasi, lalu libatkan spesialis untuk melakukan perencanaan implementasi, lalu bagi aktivitas menjadi loop iterasi terencana. Yang ke-13 ini yaitu multi-tracking. Di sini itu yaitu maksudnya untuk tentukan berapa banyak wawasan, ide, prototipe, dan layanan yang ingin kita kerjakan. Dalam proyek yang lebih besar, seringkali masuk akal untuk melakukan multi-tracking iterasi kita. Misalnya membagi tim dan bekerja secara paralel. Yang ke-14 ini yaitu fase dan pencapaian proyek, di mana salah satu cara untuk mengatasi situasi ini adalah dengan menggunakan pendekatan blocking boxing, dan kita mencoba merangkum aktivitas proses desain layanan kita sedemikian rupa. Selanjutnya, yang ke-15 yaitu identifikasi dan petakan fase proyek, di mana di sini itu kita melihat periode iterasi dalam proses desain kita, di mana
kita dapat mengidentifikasikan aktivitas atau ruang lingkup yang dominan, seperti fase persiapan, fase penemuan, fase konsep, prototype fase, fase alfa internal, fase pengiriman, dan fase operasi. Yang ke-16 ya ini menetapkan keluaran dan pencapaian. Maksudnya yaitu di sini seperti yang pertama, laporan penelitian menengah selesai, lalu wawasan utama diidentifikasikan dan diprioritaskan, lalu selanjutnya itu area peluang diidentifikasi dan diprioritaskan, selanjutnya sesi ideasi dilakukan dengan kelompok pemangku kepentingan utama, lalu sejumlah ide pasti dihasilkan, dan sejumlah prototipe ini diuji dengan pelanggan nyata dan umpan balik yang dianalisis. Yang ke-17 yaitu melihat aktivitas desain layanan yang akan memiliki keluaran yang nyata. Misalnya, data penelitian, wawasan terdokumentasi, sketsa ide, prototipe, penelitian, dan laporan proyek. Dan nomor ke-18 yaitu alur pengetahuan, ide, dan wawasan proyek. Banyak aktivitas desain layanan akan memiliki keluaran yang nyata. Misalnya, data penelitian wawasan terdokumentasi, sketsa ide, prototipe, penelitian, dan laporan proyek, dan lain-lain. Hasil utama yang tidak terlihat seperti empati dan pengetahuan kontekstual yang lebih dalam, serta pemahaman. Selanjutnya yaitu yang ke-18, alur pengetahuan, ide, dan wawasan proyek. Banyak aktivitas desain layanan akan memiliki keluaran yang nyata, misalnya data penelitian, wawasan terdokumentasi, sketsa ide, prototipe, penelitian, dan laporan proyek, dan lain-lain. Hasil utama yang tidak terlihat seperti empati dan pengetahuan kontekstual yang lebih dalam serta pemahaman tentang pemangku kepentingan, masalah, dan solusi potensial. Yang ke-19 yaitu dokumentasi, di mana di sini itu untuk memutuskan sejak awal bagaimana kita akan mengatur dan membuat tulisan kita, dokumentasi proyek yang untuk diperiksa, misalnya dengan sponsor proyek kita, apakah ada persyaratan apapun dalam bentuk dan konten. Yang ke-20 ini yaitu dokumentasikan proses dan keputusan kita, di mana proses desain layanan bersifat adaptif dan berulang. Saat ini kita harus terus meninjau kemajuan kita dan membuat perubahan. Proses sebenarnya akan menyimpang dari rencana awal kita. Saat kita melanjutkan, buat dokumentasi singkat tentang perubahan yang akan kita buat dan alasan yang mendasarinya. Yang ke-21 yaitu dokumentasikan hasil nyata kita, di mana di sini yaitu sebagian besar aktivitas dalam proses desain layanan memiliki output nyata yang pada gilirannya bertindak sebagai input untuk rangkaian aktivitas berikutnya. Yang kedua yaitu jaga agar dokumentasi tetap dapat diakses, di mana di sini yaitu kita dapat menyortir semua aset ke penelitian dan ide atau konsep kita dan memamerkan prototipe kita di atas meja atau area yang berbeda. Yang ke-23 yaitu mendokumentasikan hasil yang tidak terwujud. Maksudnya yaitu tentukan hasil tidak terwujud mana yang ingin kita tambahkan ke dalam dokumentasi resmi dan bagaimana caranya. Banyak organisasi memiliki keluaran nyata dan memastikan kita mendokumentasikan hasil yang tidak terwujud yang dapat membantu kita mengalihkan fokus tersebut ke arah pandangan yang lebih seimbang. Yang ke-24 yaitu melakukan penganggaran, di mana di sini itu yaitu tentukan hasil yang tidak terwujud mana yang ingin kita tambahkan ke dalam dokumentasi resmi dan bagaimana caranya. Banyak organisasi memiliki keluaran nyata dan memastikan kita mendokumentasikan hasil yang tidak terwujud dapat membantu kita mengalihkan fokus tersebut ke arah pandangan yang lebih seimbang. Seperti selalu mulai dengan gambaran kasarnya, lalu hancurkan anggaran besar yang mengurangi risiko, lalu pertimbangkan ambang anggaran, dan rencanakan dengan konteks yang khas. Yang ke-25 yaitu pikirkan pola, pikir, prinsip, dan gaya. Di mana di sini itu yaitu pikirkan tentang sisi lembut dan cara kita melakukan sesuatu di atas kertas dan bahkan dalam hal pencampuran metode. Banyak proses desain terlihat sama tetapi setiap orang berbeda, termasuk orang yang mengerjakannya.
Di sini yaitu saya akan menjelaskan tentang contoh kasus mengelola proyek desain yang strategis, di mana ini yaitu Designit dan Vodafone. Vodafone ini yaitu retail yang memenuhi desain layanan penulis, yaitu Marta Sanchez Soerano, Kepala Strategi dan Operasi Komersial Vodafone, Yesus Sotoka, Konsultan dan Direktur Desain Strategis Designit. Vodafone adalah salah satu perusahaan komunikasi multinasional terkemuka di dunia, siap untuk mengubah pendekatannya dan berfokus pada kelanjutan menjadi berfokus pada klien. Sebagai bagian dari rencana itu, perusahaan membayangkan mengembangkan konsep toko baru yang berfokus pada pengalaman pengguna. Mereka ingin berinteraksi dengan pelanggan dengan cara yang berbeda dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menciptakan pengalaman yang unik. Designit ini datang untuk membantu mereka membuat konsep, mendesain, dan menerapkan pengalaman layanan baru di toko mereka di Spanyol. Sebuah tim multidisiplin terdiri dari 12 orang, baik dari Vodafone dan Designit ini memimpin proyek walaupun lebih dari 90 profesional terlibat dalam tim tambahan, di mana 30 proses utama di bengkel dan kantor belakang desain ulang, 8 minggu pembuatan prototipe langsung dilakukan setelah implementasi pertama. Tantangan utamanya yaitu membuat proses pembayaran kilat dan layanan tablet untuk menentukan sistem insentif baru bagi karyawan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen proyek yang fleksibel, sehingga tim mengadopsi metodologi tangkas, misalnya rapid team stand-up harian dan sesi pelaporan mingguan, sprint design, sesi validasi di akhir minggu, dan alat baru yang disesuaikan sesuai dinamis percakapan instan kelompok. Itu adalah kunci untuk mengumpulkan tim secara teratur untuk menyeimbangkan keluaran dari setiap tugas mikro dengan pandangan holistik tentang pengalaman pelanggan di masa depan. Seperti setiap proyek desain strategis, kolaborasi 10 minggu dengan Vodafone ini dimulai dengan fase penelitian. Selama fase tersebut, tim desain melakukan penelitian etnografi di toko Vodafone, mewawancarai pengguna dan agen komersil, mengadakan lokakarya dengan manajer toko dan pimpinan Vodafone, dan melakukan penelitian tentang tren dan praktik terbaik di retail. Setelah itu, melalui beberapa sesi pembuatan bersama, tim dan manajer berkomitmen untuk mengembangkan prinsip toko baru, pengalaman layanan baru, dan meningkatkan perjalanan pelanggan. Metode pembuatan prototipe. Pada tahap yang sangat awal, terlihat jelas bahwa proyek tersebut ditentukan oleh tantangan pembuatan prototipe, karena toko Vodafone adalah pengalaman baru. Itu sendiri merupakan semacam prototipe. Dengan menggunakan metode seperti permainan peranan penelitian kontekstual singkat di lingkungan toko, tim desain ini dapat membuat prototipe perjalanan pelanggan. Banyak proses yang dimodifikasi sebelum dan setelah menerapkannya di toko. Selama tahap pembuatan prototipe, tim juga membuat mock-up, prototipe digital dan fisik dari desain ulang antarmuka dan item komunikasi baru seperti sistem antrian, desain layan, dan set poster komersil. Pengujian cepat di dalam toko dari semua ide ini memungkinkan tim untuk dengan cepat memvalidasi dan mengulang serta mengamati dan mengukur keberhasilan atau kegagalan ide. Misalnya, desain ini membuat prototipe kios perawatan diri di toko titik layanan mandiri yang memungkinkan pelanggan mengalami beberapa layanan. Melalui iterasi kami mengidentifikasikan cara tercepat untuk dilayani di sana. Selama tahap pembuatan prototipe langsung yang terdiri dari pengujian di dalam toko dengan pelanggan nyata, tim bahkan membuat prototipe furnitur yang berbeda untuk produk baru dalam portofolio Vodafone seperti rumah yang terhubung. Tim proyek ini mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu waktu perhatian, dampak pengguna tablet selama layanan, waktu perjalanan, kepuasan perjalanan, dan lain-lain, yang membantu mereka mengambil keputusan dan melanjutkan desain. Itulah benih untuk menentukan indikator kinerja utama saat ini dan pengalaman di dalam toko Vodafone. Terakhir, tim mempersiapkan semua materi untuk peluncuran. Sekarang ini itu toko yang akan didesain ulang. Di akhir fase ideation dan prototyping, toko telah didesain ulang di setiap aspek. Model penjualan dan pengalaman baru dibuat, peran baru ditentukan, dan proses back office baru dikembangkan. Desain ini menghasilkan manual toko dengan semua informasi, mendokumentasikan dan merinci setiap spesifik desain untuk toko baru.
Yang selanjutnya itu pengalaman, yaitu untuk mengimplementasikan layanan. Desain ini melatih agen komersial dan melatih mereka selama pengujian di dalam toko. Pelatihan dan pembentukan tim ditekankan untuk memastikan bahwa model perhatian baru diberikan kepada pelanggan seperti yang dibayangkan Vodafone. Akhirnya, mereka menghabiskan beberapa minggu untuk memantau dan mengukur pelaksanaan, memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana dan menyesuaikan beberapa inisiatif. Kiriman lain yang disertakan dalam proyek adalah antarmuka baru untuk kios swalayan dan dashboard kontrol KPI untuk mengukur keberhasilan toko. Akhirnya, metodologi inovasi baru diperkenalkan ke tim Vodafone. Pada akhirnya, Desaini dan Vodafone telah mencapai 3 tujuan utama, yaitu mengurangi setengah waktu tunggu dan waktu layanan, dan mengurangi jumlah orang yang meninggalkan toko tanpa dilayani. Sebagai akibatnya, kepuasan klien Vodafone meningkat secara signifikan. Poin penting di sini yaitu, yang pertama, gunakan proses inovasi yang berpusat pada pengguna untuk memungkinkan tim proyek bertindak dan berpikir secara berbeda untuk menghasilkan hasil yang berbeda. Yang kedua, kumpulkan penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk membantu membuat keputusan dan mengulangi desain. Yang ketiga, sertakan kegiatan team building saat melatih staf untuk mengimplementasikan layanan. Yang keempat, pastikan untuk memantau dan menyesuaikan layanan baru dalam beberapa bulan pertama penerapan. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih.